Jadi sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan. Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi lagi beberapa bagian, yaitu pertama-tama kita bahas dulu tentang genitalia eksterna. Apa sih genitalia eksterna itu? Genitalia eksterna adalah alat kelamin yang tertampak dari luar. Dan di genitalia eksterna juga ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin itu ada di sisi-sisi vagina ini. Dan kelenjar Skin adalah di sampingnya uretra di sini. Kelenjar Bartholin itu ada di sisi-sisi vagina ini. Dan kelenjar Skin adalah di sampingnya uretra di sini. Dan kelenjar Bartholin berfungsi untuk melumasi vagina. Kelenjar Skin ini berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Genitalia interna adalah genitalia yang tidak tertampar dari luar. Yang pertama terdiri dari uterus atau yang disebut dengan rahim. Di sini tersimpannya sel telur yang sedang dibuahi sehingga menjadi janin sampai siap dilahirkan, dan ovarium ini tempat bentuknya sel telur. Di sini juga ada tuba fallopi, tuba fallopi. Selanjutnya juga ada cervix, cervix. Dan di sini juga ada vagina, yang terakhir vagina. Selanjutnya kita akan bahas lagi di bagian pelvis. Pelvis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor ini letaknya di atas linea terminalis yang fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Sedangkan pelvis minor ini letaknya di bawah linea terminalis yang fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Dua tulang os coxae, satu tulang sacrum, dan satu tulang coccygeus. Os coxae dibagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Di os ilium ini dibagi lagi beberapa bagian, yaitu yang tebal ini namanya crista iliaca, dan yang menonjol ini namanya spina iliaca, dan yang di depannya ini namanya spina iliaca anterior superior, dan yang di belakangnya ini namanya spina iliaca anterior inferior. Lalu yang di depannya ini lagi namanya spina iliaca posterior inferior, dan di belakangnya lagi namanya spina iliaca posterior inferior. Kita lanjutkan lagi di bagian ischium. Yang ini namanya tubar ischiadica, dan yang bolong ini namanya foramen obturatorium, dan yang bulat ini namanya acetabulum. Lalu yang bagian bawah belakang ini namanya spina ischiadica. Terus yang di bagian pubisnya, yang atas ini namanya ramus superior osis pubis. Terus yang di bawahnya ini namanya ramus inferior osis pubis. Terus yang bentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Terus kita lanjutkan lagi di bagian sakrum. Yang ini namanya promotorium. Terus yang bagian yang berlubang ini namanya foramina sacralia posterior. Terus yang di bawahnya ini namanya os coccygeus. Terus kita lanjutkan lagi di bagian artikulasio. Yang ini artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan ilium dan sakrum. Artikulasio coccygeus yang menghubungkan tulang sakrum dan coccygeus. Artikulasio simfisis pubis ini yang menghubungkan simfisis dextra dan simfisis sinistra.
Baik, selanjutnya kita akan bahas lagi tentang ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum sacroiliaca. Sacroiliaca ini letaknya di permukaan belakang ke tulang iliaca dan ke sacroilium. Selanjutnya juga ada ligamen sacrospinosum, letaknya di tulang sacrum ke spina ischiadica. Selanjutnya lagi ada tuberosum, letaknya itu di tulang sacrum ke tulang tuba ischiadica. Lalu selanjutnya itu di pubicum, letaknya di depan tulang. Ada koksisegmen kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang otot. Kita akan bahas dulu di bagian luarnya. Yang pertama ada namanya musculus sphincterani sternum. Lalu ada namanya musculus bulbocaver, dan ada namanya lagi musculus perinea transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama ada musculus iliococcygeus, lalu ada musculus belacoccygeus. Lalu ada musculus perinea transversus profundus. Lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Dan 44% memiliki panggul seperti ini. Di bentuk panggul ini spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, serta arpucubisnya. Terus lanjut lagi bentuk panggul yang kedua, yaitu android. Bentuk panggul ini hampir sama dengan hati. Seterusnya itu cenderung datar dan tidak menggantung, dan spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau pada wanita dapat mempersulit jalannya rahim kalau bentuk panggul seperti ini. Kita lanjutkan lagi bentuk panggul yang ketiga, antropoid. Bentuk panggul ini hampir mirip dengan segitiga, lalu diameter transversanya berada di bagian dekat sacroiliaca dan sacroischiadica. Itu tidak menonjol. Kita akan lanjut di bentuk panggul yang terakhir, yang keempat, platypeloid. Bentuk panggul platypeloid ini hampir mirip dengan oval. Diameter transversanya lebih besar daripada diameter anteroposteriornya. Terus sacrum cenderung mendatar. Lanjut di pengukuran panggul luar. Pertama-tama, apa sih tujuan pengukuran panggul luar itu? Tujuannya itu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat menghambat perjalanan persalinan. Nah, pertama-tama kita akan membahas distansia spinorum ini. Pemeriksaan yang dilakukan pada iliaca superior, jarak normal distansia spinorum ini 23 sampai 26 cm. Terus lanjut yang kedua ini, distansia cristarum ini. Pemeriksaan ini bagian crista iliaca. Terus lanjut yang ketiga, conjugata externa. Pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung processus spinosum. Jarak normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Terus lanjut yang keempat ini, pemeriksaan lingkar panggul dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan hantal mayor sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. Nah, normalnya 80 hingga 90 cm.
Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.